Ya, baik, terima kasih Pak Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati anggota sidang pada siang hari ini, Bapak Abdur Razak SEMM. Yang saya hormati juga pembimbing utama dari Saudari Nurul Afifah, Bapak Farid Ariski SEMM. Dan yang kami banggakan, mahasiswa atas nama Nurul Afifah yang hari ini akan mempresentasikan tugas akhirnya dengan judul Analisis Pengaruh Customer Engagement dan Customer Experience dalam meningkatkan retensi pelanggan pada perusahaan EdTech PT Sentra Vidya Utama. Mbak kerja di Sevima ya? Iya, Mbak Nurul. Iya, Ibu. Oke, baik. Mbak Nurul dalam keadaan sehat, Mbak Nurul? Alhamdulillah, Ibu sehat. Ya, oke, baik. Sebelumnya saya menjelaskan dulu teknis pelaksanaan sidang siang hari ini akan ada beberapa sesi. Pertama, Anda bacakan dulu lembar keabsahan ya, tolong disiapkan filenya, nanti di share screen dan juga presentasi maksimal 15 menit. Lalu akan ada sesi tanya jawab dari saya dan Pak Razak, dan juga nanti akan ada sesi penilaian. Oke, sebelumnya saya mengapresiasi ya Mbak Nurul sudah sampai di tahap ini ya dengan bimbingan dari pembimbing Anda yang luar biasa, Pak Farid. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan Mbak dibacakan dulu Baik, di baik, share screen Bapak ya. Ibu. Saya share screen untuk dokumen keabsahan tugas akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pernyataan Nurul Afifah, NIM 2402010020021. Program studi PJJ Manajemen. Judul tugas akhir, analisis pengaruh customer engagement experience dalam meningkatkan retensi pelanggan pada perusahaan EdTech PT Sentra Vidya Utama. Dengan ini menyatakan Mbak Nurul hilang. Halo Mbak Nurul. Sinyalnya berat. Mm-mm. Mbak Nurul, lokasi di mana Mbak Nurul? saya di Bogor, Ibu. Hujan? Iya, sebentar saya izin tethering, Ibu. Iya, tethering aja kayaknya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman. Oke, Ibu, izin saya ulangi kembali untuk pembacaan pernyataan keabsahan. Baik, saya ulangi pernyataan keabsahan tugas akhir. Nama Nurul Afifah, NIM 2402010020021. Program studi PJJ Manajemen. Judul tugas akhir, analisis pengaruh customer engagement dan customer experience dalam meningkatkan retensi pelanggan pada perusahaan EdTech PT Sentra Vidya Utama. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kedua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS sesuai persyaratan program studi. Tiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. 5.
saya bersedia hadir dalam proses wisuda baik secara online maupun onsite di Universitas Siber Asia. Keenam, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ya, yang membuat pernyataan Nurul Afifah. Sekian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Langsung dipresentasikan, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ketua Sidang, Dr. Ratih Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD, Bapak Anggota Sidang, Abdul Rozak, SEMM. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian tak lupa juga kepada dosen pembimbing saya, Bapak Farid Al-Rizki, SEMM. Terima kasih sudah diluangkan waktunya untuk menghadiri sidang tugas akhir ini. Izin Bapak Ibu untuk memaparkan intisari dari dokumen tugas akhir dengan judul Analisis Pengaruh Customer Engagement dan Customer Experience dalam meningkatkan retensi pelanggan pada perusahaan EduTech PT Sentra Vidya Utama. Baik, untuk latar belakang dari penelitian ini, revolusi industri 4.0 mendorong seluruh lini bisnis dijalankan dengan teknologi digital termasuk pada sektor pendidikan. Di sini customer engagement dan customer experience menjadi komponen penting perusahaan EduTech berbasis SaaS dalam mempertahankan pelanggan. PT Sevima sendiri membentuk divisi customer experience pada tahun 2023. Di sini terlihat data churn rate dari periode 2023 sampai 2024 menunjukkan prosentase churn rate fluktuatif. Dari data Putus suaranya Bu ya, bener ya? Iya, ini kayaknya sinyalnya nggak stabil. Iya, Bogor lagi hujan. Hmm. Gimana? Hilang dia, bener hilang dia Pak Farid. Mungkin kelempar Hilang. dia. Iya, bener ya Ya, Pak. ditunggu Bu Dokter Pak Tunggu Razak. Ya, aja, Eh, betul-betul. saya WA dulu. Iya, nggak apa-apa Pak, santai aja. Cuman sayang di waktu sih yang gini-gini mah. Bisa diperpanjang Bu Dokter, Bu Rati. Bisa-bisa aja lah Bu ya. bisa. Tambah. Cuman saya ada nguji lagi, Pak, sih. Tuh Habis kan, ini. iya makanya mentok pasti. Nggak Yes. mungkin tanpa Bu Rati ya nggak mungkin karena kan Bu Rati ketuanya kan gitu. Iya. Jadi memang sinyalnya ini mengganggu ke ini waktu. Sayang gitu sayang. Nah kalau gini kalau kelamaan misalnya Bu itu Iya, gimana tuh? langsung aja kali ya. Ya Nanti langsung dia aja nanti di Bu ya. kesimpulan ya. AA gitu aja Bu ya. Ah, Kasihan ah, Nanti kan juga iya. bakal terjawab di sesi tanya jawab Bu ya. Iya, iya. Kasihan ini lihat tuh. Intinya udah bagus dari Pak Farid ya kan. Udah bagus ini. Udah sampai Cuman iya ngecek pemahaman nanti. pemahaman bener. Apalagi Pak Farid tinggal bimbing dah aman. Pak Rozak udah serdos, Pak. Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah Ibu, Udah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu. Berarti Ini gimana? kami baru dapat pengumuman suruh ngambil rekening nih. Iya betul 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 Bu. Buku ya, Pak ya? Buku. Betul Mm-mm. betul betul. Ya. Di ada tiga ini kan tiga vendor kalau nggak salah. Ibu di mana? Ini BTN ya, Pak?
BTN kita. rekening BTN. BTN. Kita ambil di LLDT Tiga 3. ya, tiga Mm-mm. benar-benar. Wah, 9 sampai 11 Pak Farid. Iya, pagi lagi jam 9 pagi ya. Oh iya. Oh iya pagi ya. Hmm. Wah, mesen Harusnya Januari kemarin ya karena ada. booking aja mobil kantor Unsia beramai-ramai. Kan udah Benar-benar. ada Nah, iya mobil. tuh. Ini informasinya lagi punya paketnya habis mau beli dulu. Bapak Oh, Ibu. Ya, kan di tethering ya. Iya, iya, Jadi iya, udah iya. join dulu ini. Mohon maaf. Iya, iya, iya. 11 Februari. Oh, 11 Februari kita. Itu terakhir LKD teh tanggal 18 Bu. Kalau mau direkap, kalau nggak salah sih gitu sih. Tapi nggak tahu itu di LDT 4 sih, LDT 3 sama kayaknya. Iya, Pak. Itu nanti dirapel ya, Pak ya? Kalau misalnya tanggal 18 nggak beres LKD yang sekarang ya dirapel. Tapi kalau, Kan kita terbitnya dari Oktober tuh, Pak. oh iya terbitnya kan dari Oktober Bu. Tapi Ah, kita ah. masuknya di Januari. Oh, gitu Maksudnya ya. masuknya 2025 betul. Jadi mau mau dikatakan kapan dia ininya keterima atau lulus, tetap dihitungnya di tahun yang akan datang. Berarti kan Oh, 2026 iya. betul. Oke, mangga Oke, Nurul. Mbak Nurul, ini kan waktunya agak sudah terbuang ya. Jadi mungkin langsung disimpulan aja kali ya, Pak Razak ya. Betul Bu, setuju Bu, Karena setuju. TA-nya sudah bagus, jadi Ya, silakan di kesimpulan ya, Mbak. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya. Atau di hasil uji hipotesis deh. Hipotesis terima atau ditolak. ya betul. Oke, Oke, terus ke bawah. Ya baik. ini aja. Ya, oke. Untuk hasil uji hipotesis melalui bootstrapping diperoleh hasil pengaruh CE terhadap retensi pelanggan menghasilkan nilai PET koefisien positif sebesar 0,391. Kemudian didapati nilai T statistik sebesar 3,834 dan P-value sebesar 0,000. Berarti CE berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi pelanggan. Dengan demikian, hipotesis pertama yaitu customer engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi pelanggan pada PT Sentra Vidya Utama diterima. Kemudian yang kedua, pengaruh customer experience terhadap retensi pelanggan menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,550. Didapati nilai tes statistik sebesar 5,599 dan p-value sebesar 0,000. Artinya CX berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi pelanggan. Dengan demikian, hipotesis kedua yaitu customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi pelanggan pada PT Sentra Vidya Utama diterima. Kemudian pembahasan dari penelitian ini yang pertama, di hipotesis pertama, customer experience berpengaruh positif signifikan terhadap retensi pelanggan pada PT Sentra Vidya Utama. Berdasarkan hasil penelitian, customer experience sebagai X1 dari proses interaksi yang menyenangkan, event kolaboratif, dan layanan cepat tanggap yang telah dilakukan oleh divisi customer experience terbukti berpengaruh terhadap retensi pelanggan sebagai variabel Y, menguatkan teori bahwa customer experience tidak hanya mencakup aspek transisi, tetapi juga melibatkan komitmen fisik, kognitif, dan emosional yang membantu membangun serta mempertahankan hubungan antara perusahaan dan konsumen. Hasil penelitian dari LIREN pada tahun 2019 juga searah dengan hasil penelitian ini. Kemudian untuk hipotesis kedua, customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi pelanggan pada PT Sentra Vidya Utama. Berdasarkan hasil penelitian, customer experience sebagai variabel X2 melalui kesesuaian produk, dukungan bantuan yang mudah diakses, kemudian jaminan pelayanan yang memenuhi standar ISO keamanan data, ternyata membuat pelanggan merasa telah memiliki pengalaman yang baik dan mempengaruhi tingkat retensi pelanggan
sebagai variabel Y. Hasil penelitian dari Adwi Rahayu pada 2024 searah dengan hasil penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, customer engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi pelanggan pada PT Sentra Vidya Utama. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan yang dialami oleh pelanggan, maka akan semakin tinggi pula kecenderungan pelanggan untuk tetap bertahan sebagai pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya engagement yang dilakukan melalui aktivitas komunikasi, pendampingan, event, yang dilakukan divisi customer experience mampu membangun kedekatan hubungan dan kepercayaan dalam jangka panjang. Kemudian untuk customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi pelanggan pada PT Sentra Vidya Utama. Pengalaman pelanggan yang baik terhadap kualitas layanan Siakat mulai dari rasa aman, kemudahan penggunaan, keandalan dukungan teknis, hingga kesesuaian fitur dengan kebutuhan institusi terbukti meningkatkan keinginan pelanggan untuk melanjutkan kerjasama, tidak berpindah ke penyedia lain. Pengalaman konsisten dan menyenangkan membentuk persepsi nilai yang tinggi. Saran untuk perusahaan, yang pertama, mengembangkan program engagement berbasis hubungan jangka panjang yang dapat menjaga kedekatan emosional dan mendorong pelanggan untuk tetap loyal serta melakukan word of mouth secara positif tentunya. Meningkatkan kualitas customer experience, kemudian mengintegrasikan data engagement dan experience sebagai dasar strategi retensi dengan memanfaatkan data interaksi pelanggan dan hasil survei pengalaman pelanggan untuk menyusun segmentasi resiko churn. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian mendatang dapat mengelaborasi kembali konseptual antara customer engagement, customer experience, dan retensi pelanggan. Kemudian untuk perluasan variabel yang berpotensi mempengaruhi retensi seperti kepercayaan, kepuasan, ataupun switching cost, serta memperluas kontak ke penyedia sistem informasi lain di sektor industri yang berbeda. Begitu. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan desain longitudinal untuk menangkap perubahan dari masing-masing variabel engagement, experience, dan retensi pelanggan secara jangka panjang. Sekian Ibu paparan dari saya, Bapak. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, masukan, dan arahan, Ya, silakan. baik. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas presentasinya. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Razak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan yang konstruktif. Silakan Pak Razak. Ya, makasih Bu Rati. Ya, Teh Nurul. Iya Pak. Halo, ya, Ya, jadi oke. jadi itu kenapa ya Teh Nurul dikatakan katakanlah eh, teori tersebut relevan gitu untuk itu, kenapa itu? Untuk teori yang saya jadikan rujukan, Pak, Iya, istri yang saya ketahui memang retensi ini banyak pengaruhnya, dan untuk customer engagement dan customer experience ini banyak penelitian terdahulu yang sudah meneliti juga, dan saya menemukan gap untuk dilakukan penelitian baru gitu dari hmm, jenis perusahaannya, kemudian meskipun secara konsep teorinya sama, bisa jadi hasilnya kan berbeda berbeda. seperti itu, Pak. Nah, itu yang membedakan apa itu sama yang lain kemarin? Kalau untuk gap research-nya di ini Pak, jenis perusahaan yang diteliti. Jadi objek objek penelitiannya berbeda. Yang sebelumnya itu lebih ke business to customer, kemudian retail. Nah, sedangkan saat ini yang saya teliti objeknya uh, B2B, B2B business ya? to business, Ya, betul bisnis to bisnis. Bapak. Ya, itu yang membedakannya gitu ya. Terus temuannya gimana? Rekomendasi ininya yang diberikan kepada manajemen terhadap temuannya itu? Baik, karena untuk uh, customer experience, divisi customer experience sendiri kan termasuk baru, Pak. Jadi baru dibentuk. Oh, Jadi saran jangka panjangnya nanti program-program yang diterapkan itu lebih bersifat jangka panjang begitu. Tidak hanya
untuk 1 tahun atau 2 tahun saja. Oke, jadi Seperti itu. hipotesis yang diterima yang ditolak itu ada di variabel ya. Untuk hipotesis yang diterima ada Pak, izin Mana coba mungkin lihat? bisa saya Ya, share di sini ya, kembali. ya. Hipotesis yang diterima, yang ditolak, berapa besar pengaruhnya ada ya? Ada Bapak, Iya, eh, izin untuk di sini Bapak. iya, Nah, dari hasil pet koefisien ini bisa terlihat untuk besaran pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Seperti iya. itu Bapak. Oke. Oke, udah bagus Bu. Cukup dari saya gitu dulu Bu. Sementara Bu Rati, makasih Pak. Bu Rati, Pak Farid. Udah, Pak. Good. Siap. Oke, baik. Mbak Nurul. Mbak Nurul, tolong dicatat ya masukan Mas. Ini bisa di-close dulu PPT-nya, Mbak Nurul. Mas KTA-nya bisa di-share screen. Oke. Oke, Mbak Nurul, ini ada beberapa typo-typo. Nanti tolong direvisi ya, karena Anda kan banyak menggunakan variabel istilah Inggris tuh. Ya, jadi Iya, betul. customer engagement, customer experience itu tolong dimiringkan. Lalu nah, ada di bagian abstrak juga tadi udah saya kasih notes ya. Mbak Nurul kerja di sini, Mbak Nurul. Betul Ibu. Sebagai apa? Saya di divisi marketing dan sales Ibu. Marketing dan sales. Tadi apa? Tadi saya dengar ada divisi baru di situ. Betul, ada yang namanya divisi customer experience Bu. Ngapain tuh? Divisi itu apa? Job desk-nya? Untuk divisi customer experience dibentuk berdasarkan dari jumlah pelanggan yang terus meningkat sehingga diperlukan divisi khusus yang bertujuan untuk menjaga gitu, menjaga pelanggan yang sudah ada agar tetap ini Bu tetap berlangganan gitu, tetap loyal terhadap produk dan perusahaan seperti itu. Jadi untuk Oke. berlangganan jangka panjang. Oke, ini hipotesisnya ada berapa, Mbak, di penelitiannya Mbak Nurul? Ada 2 Ibu. Ada dua. Terus kenapa kok meneliti mengenai retensi? Apa sih retensi itu, Mbak? Atensi sendiri bagaimana customer itu tetap berlangganan Ibu, tidak churn gitu, tidak berhenti berlangganan, tetap berlangganan jangka panjang. Nah, kenapa saya meneliti di retensi? Karena memang untuk bisnis SaaS Bu, B2B terlebih lagi, ini menjadi tantangan khusus ya bagi perusahaan karena decision maker-nya itu banyak gitu untuk B2B sehingga menjadi Siapa yang tantangan jadi decision tersendiri. maker tuh siapa? Di penelitian ini kategorinya decision maker. Aktor, ada user, tim IT, dan akademik, unit akademik, Ibu. Enggak, decision maker kan adalah orang yang memutuskan akan langganan lagi atau enggak kan? Betul, Ibu. Nah, Kalau di apakah penelitian memang ini tim IT itu menentukan, oh ya udah deh langganan lagi gitu. baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya sangat bagus dan sering ditanyakan. Jadi memang secara tupoksi tim IT itu bukan pemegang kebijakan Ibu, tetapi sejauh yang saya ketahui, ketika pimpinan ingin menentukan keberlangsungan berlangganan itu pasti atas dasar koordinasi dengan divisi IT sebagai unit di teknologi seperti itu, Ibu. Oke, oke, nanti kita akan bahas di sampel ya, Mbak. Saya masih di bab satu. Ini kan ada masalah nih, Anda tampilkan data empiris di halaman 3. Tapi di data empiris ini retention rate-nya meningkat meningkat tuh di 2025. Jadi masalahnya apa, Mbak? Mbak Nurul? Izin Ibu, apakah saya boleh scroll ke data Boleh, boleh, empirisnya? boleh. Halaman 3 ya. Oke. Jadi di Nggak, sini itu nggak dari ngeling. Mana coba? Nah ini, oke. oh,
Saya coba linkkan Kak, Bu. Saya, Enggak, udah. Ini kenapa? Ini kan nggak apa-apa nih, baik-baik baik, aja retention rate-nya. baik Ibu. Eh, eh, Harusnya berapa memang retention rate-nya? Kan ada standarnya, biasanya di atas 85% atau berapa. Kalau di sini DCV5 berapa? kalau di kami di atas 90% Bu. Cuman saya angkat karena dari prosentase churn rate-nya memang eh, dia fluktuatif ya Bu. Jadi eh, ini penting juga untuk diteliti agar untuk prosentasenya terus meningkat untuk retention rate-nya. Oke. Lalu ini tadi yang jadi populasi siapa, Mbak? Populasi? Untuk populasinya seluruh pengguna Siakat di Sevima, Ibu. Seluruh pengguna Siakat di Sevima, termasuk mahasiswa? Enggak. Lebih ke institusinya, Bu, Ada perguruan nggak tinggi. kriteria itu di sampelnya Mbak Nurul? Karena saya belum Eh, lihat adanya kriteria sampel ya. saya boleh di sampel, Ibu. Iya. Untuk sampel, batasan sampelnya, sebentar, Ibu. Nggak ada kriteria sampelnya tuh siapa gitu. Coba. Kan kita pada saat melakukan penelitian harus ada nih batasan kriteria sampel. Satu, pengguna. Pastinya kan, pengguna Sevima. Dua, siapa? Karena ini B2B, berarti kan artinya pengguna Sevima yang memang karyawan di perusahaan yang menggunakan Sevima atau apa gitu loh. Kan itu harus ada ya, Mbak, kriteria itu. Baik, Ibu. Nanti saya tambahkan Iya, harus untuk ditambahkan ya. pengguna. Ini kriteria sampelnya tuh siapa gitu. Karena ini nggak clear. Terus saya juga lihat ada satu rektor yang mengisi responden Anda. Itu siapa? Cuma satu gitu. Oh iya Bu, untuk responden yang saya share memang PIC yang bertanggung jawab langsung terhadap akses ke Siakat. Nah, sebenarnya banyak yang saya share lebih dari eh, apa namanya lebih dari sampelnya dan untuk yang mengisi rektor memang hanya satu Ibu. Ya, makanya perlu ada batasan responden, Mbak. Kriterianya apa gitu ya. Terus apa memang rektornya cukup satu? Terus terus saya juga tanya, ini totalnya berapa tadi 87? Apakah 87 itu mewakili perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama dengan Sevima? Jangan-jangan 87 itu cuma dari satu perusahaan. 87 dari semua perguruan tinggi, Bu. Dan Nah, itu ada eh, nggak listnya gitu, Mbak? Maksudnya Anda buat list atau bikin tabel ya? Tabel yang isi tuh dari perguruan tinggi mana aja sih? Itu ada nggak? ada Ibu di lampiran Gimana? izin Harusnya jangan saya. jangan di lampiran, di ini apa karakteristik responden kan Anda buat tuh yang isi kuesioner, ya nggak, Mbak? Iya, betul. Mana karakteristik responden kan Anda cuma tulisnya nih distribusi jabatan. Kita nggak tahu nih jabatan ini jangan. Tadi saya berpikirnya dari satu kantor atau hanya misalnya 5 kantor gitu ya yang menggunakan Sevima. Tapi kalau Anda sampaikan bahwa ada beda-beda perguruan tingginya, itu justru harus Anda masukkan di sini, Mbak. Masukkan di sini nih, sebelum distribusi jabatan, Anda masukkan dulu. Siapa sih yang ngisi nih? Apa? Kampus-kampus mana aja yang ngisi 87 itu? Kan itu harusnya ada ya. Di lampiran ada memangnya. Saya nggak lihat lampiran soalnya. Nah, ada Ibu untuk list perguruan tinggi, cuman disensor Bu.
gitu. Tapi secara raw datanya ada di Atau lampiran. Nanti akan saya disamarkan aja nama perguruan tingginya gitu. Disamarkan, perguruan terus tinggi. ya misalkan tabel ini ditambahkan kolom ya tadi. Kolom satu lagi misalnya asal perguruan tinggi. Terus yang ngisi Hmm. divisi IT, yang ngisi rektor gitu loh. Jadi jadi clear gitu. Jadi clear bahwa oh ini B2B gitu ya. Itu mungkin ya catatan dari saya ya Mbak Nurul ya bisa dicatat ya. Baik, Ibu. Karena nanti rekamannya nggak dikasih nih Mbak. Jadi Mbak harus catat. Oke itu. Ya, Lalu eh, Mbak Nurul pada saat menyusun kerangka konseptual itu berdasarkan apa Mbak Nurul? dari teori yang saya pelajari sebelumnya, Bu, di penelitian-penelitian terdahulu. Terus Anda kaitkan dengan? Saya kaitkan dengan kebutuhan penelitian, kemudian eh, dan juga bagaimana cara untuk menjawab rumusan masalah yang ada, sehingga didapatkanlah kerangka tersebut. Oke, nah di tabel ini juga penomoran tabelnya nih masih keliru ya Mbak. Jangan tabel 2 titik berapa gitu ya Mbak Nurul ya. Baik, Halaman Ibu. 12. Ya kok tabel tuh misalnya tabel 1.1, 1.2 kan kadang di satu bab tuh lebih dari 2 tabel misalnya ya. Jadi penomorannya. Terus di Hmm, penelitian terdahulu, ini Anda menggunakan metode apa nih penelitian ini? Kan kuantitatif ya. Jadi jangan Anda kuantitatif. masukkan, iya, jangan Anda masukkan penelitian kualitatif di sini. Buat apa Mbak Nurul masukkan penelitian kualitatif di daftar penelitian terdahulu? Saya gunakan untuk rujukan teorinya, Ibu, bukan Nggak di. bisa. Kalau rujukan teori Anda masukkan di bab 2 teorinya di atasnya, tapi bukan daftar penelitian terdahulu. Karena daftar penelitian terdahulu ini kita kan mau menunjukkan adanya gap penelitian, research gap gitu loh. Bahwa penelitian si A pengaruhnya positif, penelitian si B pengaruhnya negatif. Kalau kualitatif gimana Anda bandingkan gapnya? Kan nggak bisa. Ya, Mbak Nurul ya. Jadi nanti Ya, yang di penelitian terdahulu tolong dibuang yang memang tidak ada korelasinya gitu dengan variabel yang Anda teliti. Cukup yang kuantitatif saja yang diambil ya. Terus nggak perlu masukkan hasil penelitian teh hitung berapa gitu ya. Coba Bu. deh, buka deh Baik. di halaman 14. Halaman 14. Dan ini konsisten kan di sini Anda dimintanya metode. Berarti cukup tulis metode kuantitatif saja semuanya. Terus yang nomor 1 itu nggak bisa dipakai ya, Mbak ya. Iya, Bu, yang kualitatif ya. Iya, nggak bisa. Kalau Anda mau pakai rujukan ya di atas aja, di narasi. Jangan di sini. Ya, Baik, Ibu, nanti di take out. ya oke. Oke, mungkin terakhir dari saya, hasilnya tadi apa Mbak? Hipotesisnya diterima semua? Iya, Ibu, untuk pengaruh customer engagement terhadap retensi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian untuk customer experience berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap retensi pelanggan. Oke. Cuman saya agak ini ya, rektor ngisi ya tadi ada. Itu yang bikin agak membingungkan ya. Kok rektor ngisi gitu? Sedangkan pertanyaan-pertanyaannya teknis banget nih Mbak. Itu Iya, yakin Ibu, rektor yang ngisi? betul. Karena beberapa memang ada di eh, level manajemen, Bu. Ada Warek satu juga selaku ini ya yang membawahi bidang akademik. Terkadang memang background beliau di teknis, jadi langsung menjadi PIC utama seperti itu, Jadi Ibu. ini yang ngisi adalah PIC-nya atau gimana Mbak? Iya, Ibu, PIC-nya. Jadi rektor itu dia PIC si Sevima gitu. Dia yang akan berhubungan dengan Sevima atau gimana sih? Saya nggak paham nih yang respondennya. Jadi untuk PIC ini adalah yang memberikan arahan, Bu, yang mengawal proses implementasi dan memantau
sistemnya secara langsung seperti itu. Nah, berarti artinya yang tadi saya kembali lagi, yang 87 orang itu berbeda-beda kampusnya. Iya, berbeda-beda kampusnya. Jadi ada 87 kampus. Pelanggan di sini adalah kampus. Betul, Jadi Ibu, ada 87 87 kampus ya. kampus. Nah, salah satu kampus yang ngisi rektor Iya, gitu. iya, betul, Bu. Oke. Oke, mungkin cukup dari saya karena tadi waktunya agak tersita ya di awal. Jadi mungkin Mbak Nurul bisa dimasukkan dulu Pak Razak ke Oke, oke Bu, ke room ya, Bu, ya. ya. Oke Bu, saya share Bu ya ininya ya, Ya. apa namanya, penilaian Bu, sebentar. Ya, sudah Ya Pak terlihat. Farid gimana? Pak Mungkin dari Farid, Pak Farid dulu. Oke, baik. Terima kasih pada Bu Dr. Kandidat Rati Anggoro Wilis, SMM, TBS, JPOD, yang saya hormati selaku Ketua Sidang, Bapak Abdul Razak, SMM, selaku dosen penguji 2. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah menguji dan memberikan masukan yang konstruktif ya untuk tugas akhir Mbak Dini. Ya, untuk Mbak Dini, Mbak Antika ya memang orang Sevima ya, jadi Bu. Ya Kerja kan. di Sevima Pak dia. kerja Iya, di Sepima. Oh berarti kalau ini kalau ada kendala boleh ke dia ya? langsung ke dia Bu, gitu Langsung ya kan. biar cepat. Iya, Maksud iya, kalau saya lagi bimbingan kan agak fitur-fitur yang aneh itu saya langsung saya komplain di situ kan. iya, 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 iya. Baik, Oke, dari oh berarti prinsipnya boleh untuk saya catat nih nomornya. Iya, proses bimbingannya sangat rajin Bu Dokter dan iya, Pak Razak. iya, iya, Pak. Jadi monggo saya serahkan penilaiannya ke Bu Dokter dan Pak Razak. Oke, baik Pak Razak gimana? Ya, saya Pak sepertinya 85 nih. Ya Gimana? oke. Cocok, 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 Bu. Ya Bapak dulu lah isi di Ya, yang kedua ya, itu. saya yang kedua ini ya. Oke, siap, bagus ini dah. Di sebelah kiri Pak, Ya, Di itu kiri kiri. Pak. Iya nanti tuh rumusnya yang hilang itu lagi tuh. Sini ya, maaf ya, ya maaf. ya Sini ya, Iya ya sini itu. ya. betul di Maaf, situ. maaf, maaf. Heeh. Ini berarti hilang nih ya. Iya hapus. Ya, sorry. 85 eh. 85 ini udah A ini. Ibu, Bu. Saya kelengkapan. Oke saya 82 Pak. 82 bisa. Ini 82 semua. Oke. Oke. Kanan. Ini Bu, Oke itu penyampaian logis. itu oke 82 deh. 82. Tampilan tadi karena telat ya, jadi saya kasih 79. Punten. Oke, ini yang kanan 8 Oke, 82 deh, Kak. 2. Nurul siapa ini namanya? Viva. Nurul pipa. Saya ini mampu menjelaskan. Mampu ini mah 84. Happy Mama. Bukan kaleng-kaleng lah. Kamu ya. Ya Pak Farid ya kan. Oke, Bentar. Di Pak Farid belum ini. ya. Ya, Bentar. saya di paling bawah izin rata di 84 aja, Pak. 4 jam. Punten, Pak, anak saya pulang sebentar, Pak. Udah santai-santai Bu. Masih nangis gak, Bu? Nangis ya sih, ya.
Iya, dia juga Chelsea. Jadwal apa? Oh, ya udah. Oke. Oh ya. Jadi 83,31 Pak Farid, Bu Ya, oke, Ratih. bungkus, Pak. Bungkus ya, oke ya, udah bungkus. Yes. Sip. Oke, saya panggil lagi Bu anaknya ya. Ya, Pak, siap. ujinya tipis-tipis aja lah nih. Saya takut. Ah, Saya tipis-tipis. takut kualat minggu depan saya mau sidang, Pak. Oh iya ya, dokter ya, ya Bu dokter semoga sukses. Takut, takut kualat. Di Pak, ini stop share screen di dulu, stop Pak. dulu, Pak. Di stop. Oh iya, sorry sorry Pak. Oke, baik, Mbak Nurul. Udah kembali. Mbak Nurul, nanti saya save nomornya ya, Mbak Nurul ya. Saya juga save lah. Sering Baik, kendala Ibu. saya, Vima. Iya, saya terima. Oke. Mbak Nurul, gimana tadi kira-kira performance-nya Anda? Ah, harusnya bisa lebih baik ya, Bu. Ya, terutama di sinyal tadi ya. Sinyalnya ya. Ya, sinyal tadi kurang prepare sedikit. Oke, kendala teknis. Oke, Mbak Nurul, berdasarkan tadi ya diskusi kami dan masukan dari pembimbing Anda bahwa Mbak Nurul tuh rajin ya bimbingannya. Terus suka bantu-bantu Pak Farid kalau ada kendala Sevimai. Nanti saya mau lah ya Mbak Nurul ya. Eh, apa biar cepat gitu. Oke, jadi kami putuskan Mbak Nurul lulus ya sidang hari ini Ah, dengan tadi perbaikan dari saya dan nggak tahu Pak Razak tadi ada nggak ya perbaikan. Oh dari saya agak banyak ya Mbak Nurul, banyak typo gitu ya. Nanti saya kirim filenya. Tolong dibantu Mbak Nurul, catatan saya Anda pindahkan ke hasil telaah. Kan ada ya yang dari Buka BTA. Ya, Ada. pindahkan. Nanti pindahkan. Nah, setelah dipindahkan, baru Anda revisi kembali ke pembimbing dalam waktu 2 minggu ya, waktu yang kami berikan. Tapi kalau bisa, ke penguji tuh jangan mepet di hari H 2 minggunya. Mahasiswa tuh di hari H 2 minggu gitu ya. Kalau bisa ke pembimbing nih 1 minggu selesai, baru langsung ke kami gitu. Sehingga nggak dikejar-kejar, pasti kayak dikejar-kejar ini, debt collector nih dari kemarin. Ya, jadi jangan mepet. Sekali lagi selamat ya Mbak Nurul, sudah nyatakan lulus dan semoga ilmunya bermanfaat untuk karirnya Mbak Nurul ke depan. amin amin Allah. Oke, Pak Razak, silakan. Cukup Pak. Jadi nanti di aja saya kasih ya Mbak Nurul ya. Pada umumnya sudah bagus, dikembangkan Ya, aja lagi. Bagus bagus. Puas lah puas. Cuman memang belum terlalu ini memang klasifikasinya yang membingungkan itu. Nanti iya, diluruskan aja lagi respondennya ya tadi. respondennya betul. Supaya lebih mantap maksudnya Mbak Nurul. Itu aja sih dari saya. Tapi Ya, mayoritas oke. oke, baik Pak Razak. Pak Farid, Ya, terima kasih, Bu Dokter dan Pak Razak. Alhamdulillah selamat. Mbak Nurul Afifah sudah dinyatakan lulus. Ya, tentu dengan catatan tadi diperbaiki. Jadi kembali lagi ke saya. Bimbingan untuk revisi ya, Mbak Nurul ya. Maksimal 2 minggu. Tadi jangan mepet-mepet di 2 minggu terakhir ya. Bisa langsung segera ya, Mbak Nurul. Selamat. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat juga untuk karir ke depan untuk Nurul Afifah ya. Saya kembalikan ke ya, Ketua Sidang. ya. Baik Pak Farid, Mbak Nurul ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak Ibu Ketua Sidang, Bu Rati, Pak Abdul Razak, Pak Farid, sudah membimbing saya sampai sejauh ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan kepada saya. Itu saja, Bu, dan terima kasih Ibu sudah diluluskan. Oke, baik. Terima baik. Sekali lagi, selamat Mbak Nurul sudah dinyatakan lulus. Jangan lupa berikan apa ya kesan-kesan kuliah di Unsia ya. Berikan yang apa testimoni yang baik-baik terkait Unsia. Lalu semoga ilmunya bermanfaat di karirnya Mbak Nurul ke depan. Dan alhamdulillah sore hari ini kita sudah meluluskan lagi satu orang calon sarjana manajemen atas nama Nurul Afifah. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin kita foto dulu ya.
Pak Razak. Siap-siap, saya foto Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan gaya yang terbaik ya. 1, 2, 3. Ya, oke, siap. Oke, Ah, baik. Terima kasih. Saya tutup sidang sore hari ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Selamat sore, Terima kasih thank you. Pak Farid, Pak Pak Farid, Terima thank kasih, you. Razak. Bu Ya, Nurul, izin Sama-sama, Pak leave. Ya. Razak, sama-sama. Thank you, Pak thank you. Nurul, selamat ya. Ya, Nun, Teh Nurul, selamat. Selamat Teh Nurul. Sampai Terima bertemu kasih lagi ya. Bapak. Nanti kalau ada Ya, kendala di Sepima, saya kontak ya. Saya kontak, baik insya Allah. Bapak. Thank you, sukses. Baik. Sukses, hebat. Izin. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.